Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, jadi di sini saya sudah ada modul keyless, di mana modul keyless ini digunakan untuk pembacaan dari itak ya. Jadi kalau misalkan itaknya ini kita on kan atau kita dekatkan dengan modul ESP32 yang sudah ada di dalamnya, itu nanti akan menyalakan dari motornya. Jadi di sini nanti ada relay yang digunakan untuk menghubungkan kontak yang ada di motornya. Kalau misalkan itaknya ini kita nyalakan atau kita dekatkan. Dan kalau misalkan itaknya ini kita matikan dan kita jauhkan, otomatis akan mematikan kontak dari motornya sehingga motornya akan mati, tidak bisa di starter. Kalau misalkan kita nyalakan untuk itaknya, buzzernya nanti akan berbunyi dan lampu sennya menyala. Jadi ada dua driver relay di sini. Relay yang pertama untuk kontak, relay yang kedua itu digunakan untuk indikator lampu sennya. Jadi kalau misalkan itaknya ini terhubung dengan ESP32 atau motornya itu menyala, itu nanti akan menyalakan lampu sen yang ada di motornya. Jadi driver relay nanti dihubungkan ke lampu sen dan kontak motornya. Dan di sini sudah ada saklarnya juga, jadi bisa dimatikan jika misalkan kita tidak ingin menggunakan keylessnya ini, atau misalkan motornya ini tidak digunakan lama. Jadi misalkan kita tidak pakai motornya itu beberapa hari, daripada nanti memakan listrik yang ada di akinya, kita bisa menonaktifkan sehingga bisa awet untuk akinya. Dan di sini sudah saya hubungkan untuk akinya ini menggunakan power supply switching dengan tegangannya 14 volt, dan di dalamnya ini juga sudah ada LM2596 sebagai konverter tegangannya. Jadi meskipun nanti tegangannya itu tegangan normal aki 12 volt atau tegangan saat motor berjalan sekitar 13,8 sampai 14 volt, itu nanti tegangan keluarannya itu tetap 5 volt ya. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan untuk di bagian dalamnya itu seperti apa. Jadi di sini nanti juga bisa digunakan dua itak ya. Jadi itak satunya ini bisa kita gunakan untuk cadangan. Jadi bisa kita on kan dengan itak yang ini, atau bisa juga kalau misalkan itak yang ini hilang, kita bisa gunakan itak yang satunya untuk menyalakan motornya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsipnya. Nah, dan ada fakta menarik tentang itaknya ini ya teman-teman. Jadi itaknya ini ketika didekatkan dengan HP yang ada Bluetooth-nya, HP yang Bluetooth-nya menyala saat itu, dia itu akan sering terputus antara itak dengan ESP32-nya, sehingga kontak motornya akan mati. Nah, ini nggak tahu hanya itak yang saya beli ini yang seperti ini atau itak yang lainnya seperti itu, tapi ketika Bluetooth di HP saya itu menyala dan dekat dengan itaknya, itu akan memutuskan kontak yang ada di dalamnya. Padahal alamat dari itaknya ini sudah saya masukkan di programnya. Jadi seharusnya ketika ada Bluetooth lainnya yang didekatkan di situ tidak berpengaruh ya. Tapi entah kenapa di sini jadi terganggu sinyalnya. Akhirnya mematikan dari kontaknya ini, padahal kondisi itaknya ini sudah terhubung atau nyala. Tapi ketika saya matikan Bluetooth di HP saya, itu jadi normal, tidak mati-mati. Tidak terputus sinyal dari itak ke ESP32-nya. Nah, ini itak yang saya beli saja yang seperti itu, atau itak lainnya saya juga belum coba. Tapi kedua itak ini ketika saya coba itu jadinya seperti itu. Dan fakta yang menarik lagi, ketika saya menggunakan jam tangan Bluetooth yang ada Bluetooth-nya, itu pun juga mengganggu sinyal dari ESP32-nya dengan itaknya ini. Jadi sering terputus. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama bisa dicoba. Jadi kalau misalkan itaknya sering terputus dengan ESP32-nya, teman-teman bisa matikan Bluetooth yang ada di HP atau jauhkan itaknya dengan HP yang Bluetooth-nya menyala. Kalau misalkan teman-teman menggunakan jam tangan yang ada Bluetooth-nya, teman-teman jauhkan itaknya ini dengan jam tangan yang ada Bluetooth-nya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kita tutup seperti ini itaknya dalam jarak sedekat ini, kontaknya ini juga akan mati. Sinyalnya akan terganggu. Tapi kalau kita masukkan dalam tas itu tidak terganggu. Tapi kalau kita genggam seperti ini, dia akan mati. Nah, itu saya mencoba berulang kali dan hasilnya tetap seperti itu. Saya tidak tahu kenapa alasannya seperti itu, padahal dimasukkan di tas itu. Di sini ada beberapa kabel. Di sini ada kabel soket, kabel yang isi 4. Ini untuk masuk ke
lampu sen dan kontak motornya, sedangkan yang ini untuk tegangan inputnya atau tegangan masukannya yang dari akinya. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan sesuatu di motor, teman-teman harus tambahkan juga untuk sekring ya. Jadi biar ada pengamannya jika misalkan ada masalah dengan modulnya, itu nanti tidak akan mempengaruhi kinerja dari motornya atau mempengaruhi sistem-sistem yang ada di motornya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba, kita akan nyalakan. Jadi modul ESP32-nya dinyalakan, nanti akan berbunyi buzzer dan lampu sennya akan menyala sebagai penanda bahwa ESP32-nya sudah siap untuk dihubungkan. Kalau belum ada, nah jadi ada suara buzzer dan lampu sennya akan menyala seperti ini, berarti itaknya sudah bisa kita koneksikan. Nah, sekarang kita akan nyalakan untuk itak yang pertama ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan lampu kontak atau ini lampu di sini kita ibaratkan dengan kontak motornya. Motornya nanti akan menyala dan lampu sennya akan berkedip saat misalkan terhubung dengan itaknya. Nah, ini itak yang pertama. Kalau misalkan kita matikan, kita tunggu beberapa saat, nanti kontaknya akan mati dan ada sinyal indikator, sennya juga menyala dan buzzernya juga menyala. Nah, kalau mati nanti indikator lampu sennya hanya menyala satu dan buzzernya hanya menyala satu kali. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini untuk itak yang pertama. Sekarang kita gunakan untuk itak yang kedua. Kita nyalakan. Nah, jadi bisa ya kita gunakan untuk dua itak. Itak yang pertama tadi bisa, itak kedua juga bisa. Jadi bisa digunakan dua itak di sini. Nah, ini kontaknya sudah menyala dan lampu sennya tadi menyala. Nah, sekarang saya akan coba untuk jauhkan untuk itaknya ya. Ini saya akan pergi dulu. Nah, jadi seperti itu. Ketika tadi saya menjauh, itaknya akan mati. Maksudnya ESP32-nya akan mematikan kontak motornya sehingga tidak bisa terhubung atau terkoneksi. Tapi ketika itaknya dihubungkan lagi, kontak motornya akan menyala. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Untuk remote keyless-nya ini, nah nanti akan saya tunjukkan juga untuk dalam bagiannya itu seperti apa dalamnya. Dan cara wiring ke motornya nanti seperti apa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Nah, jadi saya akan tunjukkan untuk wiring dari keyless-nya. Jadi untuk wiringnya ini seperti ini ya. Nah, ini dari aki 12 volt untuk sumber dari modul keyless-nya. Itu kita masukkan ke sekring dulu untuk plusnya, untuk pengaman. Lalu pin 1 dari sekringnya ini baru kita masukkan ke kabel warna merah dari plus 12 volt yang akan masuk ke modul ESP32. Nah, jadi di sini nanti juga bisa digunakan untuk tegangan berapapun, misalkan tegangan akinya itu 7 volt, itu juga bisa digunakan. Dan lalu untuk groundnya ini juga langsung dihubungkan ke kabel warna hitam. Nah, nanti juga disediakan untuk soket yang milnya. Ini soket yang female, lalu nanti ada soket yang milnya. Jadi mudah untuk penyambungannya nanti. Dan di sini nanti ada 4 kabel, di mana 4 kabel ini nanti berwarna merah, hitam, kuning, dan biru. Nah, merah hitam ini dihubungkan ke sen ya. Jadi relay di dalamnya ini kan ada 2 channel nih tadi yang seperti saya jelaskan. Itu nanti yang relay 1 untuk lampu sen itu warna merah dan biru, warna merah dan hitam. Maksud saya, kontaknya itu dihubungkan dengan kabel warna kuning dan kabel warna biru. Jadi seperti itu untuk cara wiringnya, jadi cukup simple dan gampang. Sekarang akan saya tunjukkan dalam dari kotak modul keyless-nya. Jadi dapat apa aja di dalamnya. Nah, jadi ini adalah modul keyless-nya. Di dalamnya itu seperti ini, ada buzzer LM2596 ESP32 dan ada driver relay 2 channel untuk kontak dan lampu sennya. Nah, jadi di LM2596-nya ini saya beri heatsink, jadi biar aman ketika misalkan panas. Itu nanti akan terbantu dengan adanya heatsink ini. Nah, lalu ini ESP32-nya sebagai controllernya untuk koneksi antara itaknya nanti ke ESP32-nya.
Dan ini ada kabel yang soket isi 4 itu masuk ke sini, yang kabel input tegangannya itu tadi di seri dengan saklar masuk ke LM2596-nya. Nah, jadi cukup simpel di dalamnya. Bagi teman-teman yang berminat, nanti bisa chat atau DM saya di Instagram, nanti akan saya buatkan untuk modul keyless seperti ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang berminat. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.